Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita kumpul di tempat yang mulia, Majlis Ta'lim, yang insyaallah kita mengharap kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita barakah ilmu, hidayah ilmu, sehingga dengan ilmu tersebut bisa membimbing kita untuk meningkatkan iman kita dan kita menambah amal soleh dengan ilmu yang bermanfaat ini. Amin. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, tema yang saya angkat pada hari ini yaitu mendulang tauhid dalam ayat Al-Kursi. Ya, mendulang tauhid dalam ayat Al-Kursi. Jadi apa-apa yang bisa kita ambil manfaat dari tauhid yang ada di dalam ayat Al-Kursi. Sudah kita tahu semua dan kita hafal insyaallah ayat Al-Kursi ini. Ayat Kursi ini insyaallah kita hafal semua. Jadi ayat Al-Kursi ini adalah memuat makna tauhid. Memuat makna tauhid. Kedua, pengagungan pada Allah Ta'ala. Pengagungan akan kebesaran Allah. Pengagungan akan besarnya kekuasaan Allah. Pengagungan bahwa Allah menguasai makhluknya. Itu yang terkandung dalam ayat Al-Kursi. Dan dalam ayat Al-Kursi ini dijelaskan tentang yaitu sifat-sifat Allah. Ya asma Allah, sifat-sifat Allah. Nama dan sifat Allah dalam ayat Al-Kursi ini. Itu kandungan yang ada pada ayat Al-Kursi tersebut. Mari kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, yang maha hidup dan yang mengurusi makhluknya, yaitu Al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang tidak terkena Dia Allah ngantuk dan juga tidak tertidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Siapa gerangan yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi. Makna aydihim wa ma khalfahum itu maknanya. Dan
dan tidak meliputi sedikit pun, semuanya terliput dengan ilmu Allah, dengan ilmunya, kecuali apa yang Allah kehendaki. Dan kursinya luas seluas langit dan bumi. Dan dia Allah tidak keberatan dalam memelihara keduanya, dan dia Allah yang maha tinggi dan maha besar. Itu maknanya. Makna dari ayat Al-Kursi. Baik, kita satu persatu kita kaji dari kata demi kata ayat ini. Allahu la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah kecuali Dia. Allah mengenalkan dirinya, yaitu Dia, Allah. Jadi Allah yang menyebut akan dirinya, zatnya Allah. Tidak ada ilah, tidak ada sesuatu kekuatan apapun, ilah, sesembahan, kecuali Dia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengenalkan tentang dirinya. Tentang diri siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau kita buka Ibu, yaitu di dalam surat Toha. Buka surat Toha. Surat Toha ayat 14. Surat keberapa? Ke-20. Surat Toha, surat ke-20 ayat 14. Ayat 14, surat Toha, surat ke-20. Apa kata Allah? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Ketemu semua? Sesungguhnya aku ini Allah. Allah mengenalkan akan dirinya, akan kebesaran dirinya, mengenalkan zatnya. Tadi dalam ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa. Allah mengenalkan Allah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan, tidak ada yang diminta kecuali Dia. Dalam surat Toha ini, innani anallah, aku ini Allah. Kamu panggil aku Allah. Ini Allah mengenalkan zatnya. La ilaha illa ana. Ini loh ayat loh. Ayat jangan diganti huwa. Ini loh ayatnya loh. Datangnya dengan apa? Dengan apa? Ana. Tidak ada ilah kecuali aku. Ini lihat. Ya, jadi langsung Allah mengenalkan dirinya. Allah tidak menisbatkan ke huwa. Huwa itu kata ganti ke berapa? Kata ganti ke berapa? Huwa. Dia kata ganti ke berapa? Kalau kita dulu belajar, ketiga dong. Kata ganti orang pertama apa? Aku. Kata ganti orang kedua siapa? Kamu. Kata ganti orang kedua. Kata ganti orang ketiga, Dia. Kan kayak pelajaran dulu lagi nih kita bahasa Indonesia. Supaya kita paham. Allah tidak mengenalkan dirinya dengan kata ganti ketiga, Dia tidak. Tapi langsung kata ganti. Kata ganti keberapa ini ayat Toha? Pertama. Paham Ibu ya? Penegasan lebih jelas. La ilaha illa ana. Ini ayatnya. Tidak ada ilah Tuhan kecuali aku. Aku siapa? Allah. Ini ayat ini. Satu-satunya ayat yang menegaskan akan dirinya dengan kata ganti. Kata ganti satu. Allah katakan innani anallah. Sungguhnya aku Allah. Aku tuh Allah. La ilaha illa ana. Ini ayatnya. Tidak ada ilah Tuhan kecuali aku.
Fa'budni, langsung Allah mengatakan maka sembah aku. Kalau fa'budhu, sembahlah dia, berarti kata ganti berapa? Fa'budhu ketiga. Ini enggak pakai kata ganti berapa? Pertama. Fa'budni, kata ganti pertama yaitu sembahlah aku, Allah. Wa aqimis shalah li dzikri, tegakkan salat untuk mengingat aku. Semua aku. Saya. Kata ganti pertama yaitu Allah langsung menisbahkan pada dirinya, mengenalkan akan dirinya langsung tanpa pakai kata ganti ketiga. Kata ganti ketiga itu apa? Huwa. Dia, enggak, langsung saya. Langsung zat kebesaran Allah. Keagungan Allah. Ini ayat Toha ini, surat 14 ini menegaskan tentang yaitu aku ini Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku, yaitu aku ini Allah. Maka sembahlah aku, kata Allah. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Innani anallah, la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Tegakkan salat untuk mengingat aku. Berarti dalil di sini juga dalam ayat ini bahwa salat, kenapa Allah menyebut salat di dalam Al-Qur'an? Berarti salat ini adalah wasilah, jalan untuk mendekatkan seorang manusia kepada Allah. Itu salat. Yang paling ibadah yang paling dilakukan oleh hamba Allah dari semua ibadah kita di dalam agama Islam ini adalah salat. Salat ketika Allahu Akbar, Allah terbayang seakan Allah itu melihat kita, dan kita seakan melihat zat Allah, seakan. Rasa takut ketika kita salat, Allahu Akbar. Kita melihat, kata Rasulullah, kalau sholat melihatnya di mana? Tempat sujud. Kecuali ada hajat. Ada hajat itu misalnya sesuatu hal yang kita menoleh, melihat ke depan atau ke sini boleh. Ketika ada hajat. Kalau tidak ada hajat, yaitu keperluan, lihat tempat sujud. Kenapa? Karena satu-satunya ibadah yang dalam rukun Islam, yaitu sholat, puasa, haji, zakat, dalam rukun Islam ini, rukun Islam itu sholat, yang mendekat seorang hamba yang hubungan langsung kepada Allah itu ya sholat. Ya, makanya sholat ini adalah setelah tauhid, setelah akidah. Rasulullah mengatakan kalau sholatnya beres, nanti semua amal apapun di hari kiamat akan beres semua. Kalau sholatnya beres, amal-amal yang lain, sedekah ibu, haji ibu, umrah ibu, puasa ibu, semua amal kebajikan tidak ada guna kalau sholatnya nggak beres. Barometer ukuran benar tidaknya amal-amal kita selain sholat dilihat dari sholat kita. Awal yang akan dihisab, awal yang akan diperhitungkan oleh Allah amal soleh kita nanti kelak di akhirat, sholat. Setelah apa? Akidah, tauhid. Tauhid benar, Allah melihat amal solehnya. Kalau tauhid tidak benar, dia masih berbuat syirik, langsung amal solehnya semua hangus. Baik sholatnya juga hangus. Kalau apa? Berbuat syirik. Tidak tobat dia sebelum mati berbuat syirik, dia pasti masuk neraka. Mati tidak tobat. Ya. Tapi kalau kemaksiatan lain selain syirik, ada peluang Allah untuk mengampuni dengan kebesaran Allah. Dengan kebesaran Allah, yaitu bimasyiatillah. Allah masih punya peluang untuk mengampuni hambanya selain dosa syirik. Dalilnya dalam surat An-Nisa.
Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain pada syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain pada syirik. Masih ada peluang di situ. Kalau dosa selain syirik masih ada peluang untuk kesempatan Allah mengampuni dengan yaitu kehendak Allah Azza wa Jalla. Kembali lagi surat Toha di sini. Inilah Allah mengenalkan akan dirinya zat Allah, bahwa Allah, kalian panggil aku dengan Allah. Aku pemilik semua jagat raya ini, kata Allah. Aku yang menghidupkan kalian semua. Maka sembah aku, kata Allah. Fa'budni, sembah aku, kata Allah. Ini dalam surat Toha ayat 14 ini. Baik, kembali lagi ke dalam ayat Al-Kursi. Balik. Kita lihat ayat Al-Kursi lagi. Udah? Yuk kita lihat lagi. Allah Subhanahu wa taala memberikan, yaitu menurunkan ayat Al-Kursi ini. Ayat Al-Kursi ini adalah yaitu ayat yang paling azim, paling besar fadilahnya. Para ulama mengatakan yaitu setelah Al-Fatihah, setelah surat Al-Fatihah. Surat yang paling agung di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang paling agung di dalam surat Al-Baqarah adalah ayat Kursi. Para ulama mengatakan yaitu setelah Al-Fatihah adalah yaitu ayat Al-Kursi ini. Ketika ayat ini turun Ibu, yaitu ayat Al-Kursi, diiringi oleh sekian banyak para malaikat. Ayat ini akan turun ini dibawa oleh Jibril, akan diberikan kepada siapa? Rasulullah SAW. Wahyu ini akan diwahyukan kepada Rasulullah SAW, diiringi ya dari Baitul Izzah, diiringi ayat ini oleh ribuan, tidak terhitung oleh para malaikat, sehingga pada saat itu berhala-berhala bertumbangan. Saat itu berhala-berhala apa? Bertumbangan, yaitu pada jatuh. Begitu agungnya ketika ayat ini turun, akan menuju kepada Rasulullah SAW, yaitu di bumi berhala-berhala bertumbangan, berjatuhan. Ya, bahkan dikatakan mahkota para raja pun sesaat apa? Lepas mahkotanya ini para raja. Kenapa? Tidak ada raja di dunia ini, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, begitu agungnya, begitu mulianya, ya ini ayat Al-Kursi ini. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, yaitu Abul Mundhir. Ya, Ubay bin Ka'ab, Rasulullah pernah mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, bertanya, yaitu begini. Rasulullah mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, ya Abul Mundhir. Abul Mundhir itu yaitu Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat. Atadri ayu ayat min kitabillahi ma'akil a'zam. Kira-kira kamu tahu tidak ayat apa dari ayat Al-Quran yang kamu hafal yang agung itu? Kamu tahu nggak sih ayat apa yang agung yang kamu hafal? Atadri ayu ayat min kitabillah ma'aka a'zam. Rasulullah bertanya kepada siapa? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Perhatikan ini, seorang sahabat besar, Ubay bin Ka'ab. Kira-kira ayat apa? Kamu tahu nggak ayat apa yang kamu hafal itu yang agung ini? Ubay menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Dijawab oleh Ubay bin Ka'ab. Rasulullah mengulang lagi pertanyaan itu. Ya Abul Mundhir, wahai Ubay bin Ka'ab, ayat apa dari ayat dari Al-Quran ini yang ada padamu, yang kamu hafal itu, yang ayat ini agung menurut kamu ayat apa?
Serta merta Ubay bin Ka'ab menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yaitu yang Ubay ketika ditanya kepada Rasulullah, ayat apa yang kamu hafal, yang ayat yang kamu anggap ini agung, yang ayat ini besar. Ubay bin Ka'ab nggak tahu saat itu, Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi Rasulullah mengulang lagi pertanyaannya kepada Ubay bin Ka'ab. Padahal Rasulullah ya tahu jawabannya apa. Ini Rasulullah mengatakan ini untuk pelajaran kita, karena kita kan membaca peristiwa ini kan, ingin menegaskan Rasulullah bahwa ayat ini agung, ayat ini mulia, yaitu ayat Al-Kursi ini. Serta merta Ubay bin Ka'ab menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka Rasulullah mengatakan, fadaraba fi sadri. Maka Rasulullah, yaitu dia Rasulullah, menepuk dadaku. Maksudnya apa? Membenarkan jawaban Ubay bin Ka'ab. Dan Rasulullah mengatakan, wallahi, demi Allah kamu ya Abul Mundhir, la yahnikal ilm ya Abul Mundhir. Demi Allah, ilmu bermanfaat pada dirimu. Maksudnya apa? Kamu kok bisa jawab? Berarti apa? Ilmu yang selama ini yang ada padamu itu bermanfaat. Kenapa? Bisa yaitu Abul Mundhir atau Ubay bin Ka'ab bisa pas menjawabnya. Ketika Rasulullah bertanya ayat apa dari Al-Quran ini yang paling agung, Ubay bin Ka'ab menjawab ayat kursi. Padahal Ubay bin Ka'ab tidak ada yang ngajari, tidak ada yang ngasih tahu sebelumnya, tapi bisa jawab. Rasulullah memuji Ubay bin Ka'ab bahwa selamat, ilmu yang ada pada dirimu itu bermanfaat. Ini dalil para ulama mengatakan bahwa seseorang itu hamba Allah, seorang muslim mukmin itu ilmunya bisa membawa manfaat pada dirinya. Jikalau apa? Jikalau Allah memberikan rahmatnya kepada orang itu. Ada orang ibu, seorang muslim yang hafal Quran, ngerti isi Quran, hafal Quran, isi yaitu sunnah, tapi nggak bermanfaat bagi dirinya. Padahal dia hafal Quran, dia ngerti isi Al-Quran, tapi tidak bermanfaat, yaitu apa? Pada dirinya. Makanya ilmu ini adalah akan bermanfaat bagi orang yang memang dia pada dirinya ilmu ini, mengambil ilmu ini, yaitu dari Al-Quran, dari As-Sunnah, ngaji, ya seperti sekarang ini juga termasuk dengan catatan dia ikhlas untuk merubah dirinya. Kalau seseorang yang ikhlas untuk merubah dirinya, insya Allah Allah akan kasih yaitu kemampuan untuk dia diberikan al-hikmah. Al-hikmah itu apa? Dia bisa memahami dengan ilmu itu yang Allah berikan pada diri dia. Jadi tidak semua orang diajarkan orang, seseorang diajarin ustadz, belum tentu dia paham. Iya, seperti sekarang ini, seorang ustadz duduk di sini, ngajarkan kepada ibu, belum tentu ibu pulang tuh paham. Belum tentu. Padahal ustadznya sudah berulang kali, mengulang-ulang 4-5 kali. Tapi tetap aja nggak paham-paham. Dan usianya masih muda. Ya kalau udah tua sih nggak apa-apa, ma'udzur namanya. Iya, ini masih muda. Tetap gak paham-paham. Kenapa? Barokah ilmunya Allah cabut. Makanya Rasulullah berdoa apa di dalam Al-Quran? Rabbi zidni ilma. Di dalam Al-Quran, ya Rabbku, ya Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Ilmu yang apa? Manfaat. Ilmu yang bisa merubah akan dirinya, yang bisa merubah untuk dirinya. Yang dulunya tidak baik menjadi baik. Karena apa? Ngaji. Yang dulunya dia malas beribadah jadi semangat ibadah. Yang dulunya dia mengakhir-akhirkan mengerjakan sholat, sekarang setelah adzan langsung mengerjakan sholat. Itu apa? Karena ilmu yang dia pelajari bisa merubah dia. Itu ilmu yang bermanfaat. Dia mendapatkan barokah ilmu dia, mendapatkan hidayah ilmu dia dari ilmu yang dia pelajari. Ini seperti contoh yaitu Ubay bin Ka'ab. Rasulullah memuji Ubay bin Ka'ab bahwa ilmu yang ada pada diri Ubay bin Ka'ab bermanfaat. Sehingga apa? Sehingga Ubay bisa menjawab pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik.
Kita lihat lanjutannya. Allahu la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah kecuali Dia. Siapa itu Dia? Al-Hayyul Qayyum. Lihat di sini. Siapa Dia? Al-Hayyul Qayyum. Dia itu adalah zat yang maha hidup dan yang mengurusi makhluknya. Al-Qayyum. Ya, ini Allah tegaskan. Jadi ketika Allah mengatakan Allah tidak ada ilah kecuali Dia, Allah langsung mentegaskan Dia ini, huwa ini Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan mengurusi yaitu makhluknya. Di sini dikatakan, Ibu, Rasulullah mengatakan Ismullahil A'zam alladzi idza du'iya bihi ajab fi surah Thalath. Nama Allah yang agung yang jika doa akan diijabahi. Yang ketika doa akan diijabahi, diijabah itu dikabulkan. Nama Allah yang agung ini terdapat di dalam 3 surat atau ayat yang kalau membawa ini sebagai tawassulnya, insya Allah Allah akan mengabulkan doanya. Pertama, dalam surat Al-Baqarah 255 ini, karena ayat Al-Kursi ini adanya di ayat berapa? 255, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Satu, kata Rasulullah, nama Allah yang agung itu jika kamu yaitu jika berdoa dengannya maka Allah akan mengabulkan dengan nama Allah yang agung itu pada 3 surat atau ayat. Yang pertama adalah apa? Yang pertama apa? Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Itu ada al-hayyu nama Allah. Al-qayyum nama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua dalam awal surat Ali Imran, buka. Awal surat Ali Imran ayat 1, 2. Surat Ali Imran, surat ketiga. Ali Imran itu surat ketiga. Ayat 1, ayat 2. Kita lihat. Temu? Apa? Alif Lam Mim. Terus Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah kecuali Dia yang zat yang hidup yang mengurusi makhluk al-qayyum. Jadi terdapat dalam surat Ali Imran ayat kedua. Ya, ayat ke-2. Ya, ayat ke-2. Ya. Jadi ayat yang memuat Al-Hayyu dan Al-Qayyum itu ada di 3 ayat di dalam 3 surat. Pertama surat Al-Baqarah yang ada Al-Hayyu dan Al-Qayyum yang nyambung dua-duanya. Pertama surat apa? Al-Baqarah 255 yaitu ayat kursi. Yang kedua adalah Ali Imran yang ada Al-Hayyu dan bersambung dengan Al-Qayyum maksudnya. Sebab ada yang berdiri sendiri nanti. Ada yang berdiri Al-Hayyu, ada pada ayat yang berdiri sendiri nama Allah ini. Isim Allah ini. Ketiga surat Toha 111. Surat Toha 111. Surat Toha, surat berapa? Surat Toha, surat ke-20. Surat ke-20 ayat 111. Temu? Wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Surat Toha 111. Temu?
Iya. Surat Toha 111. Apa? Wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Semua al-wujuh tunduk. Al-wujuh ini adalah yaitu makhluk, semua makhluk tunduk ya kepada zat yang maha hidup dan maha al-qayyum yang mengurusi makhluknya. Jadi kata Rasulullah SAW, ya, nama Allah yang a'zam ini, yang mulia ini, yang besar ini, kalau berdoa dengannya akan diijabai. Yaitu pada 3 surat, yaitu di dalam surat Al-Baqarah 255, Ali Imran ayat 2, dan Toha ayat 111 yang ada Al-Hayyu Al-Qayyumnya. Ya. Ini kata Rasulullah SAW, siapa yang berdoa dengan membawa nama ini, yaitu dengan tawassul dengan nama ini, yaitu Allah akan mengabulkannya. Nah, Rasulullah mencontohkan ketika Rasulullah mengatakan yaitu nama Allah yang agung, kalau seseorang yang berdoa dengan membawa ya Hayyu ya Qayyum, akan Allah apakan? Akan ijabai, yaitu pada 3 ayat atau 3 surat itu, yaitu tadi kan Rasulullah mencontohkan apa doanya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, zat Al-Qayyum yang maha mengurusi semua makhluknya, semua makhluk di dalam genggaman Allah, Allah yang maha hidup. Dengan rahmatmu ya Allah, aku mohon tolong, aku mohon pertolongan ya Allah. Nah, ibu kalau mau berdoa, baca ini dulu, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Langsung ibu berdoa hajat ibu, apa saja. Ya, berarti bertawasul dengan apa? Dengan nama Allah, dengan Asmaul Husna khusus. Ya, nama Allahnya yang apa? Hayyu dan Qayyum. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang membaca, yaitu yang membaca doa yang ada Hayyu ya Qayyumnya di situ. Karena Rasulullah mengatakan 3 ayat atau 3 surat yang memuat nama Allah yang sangat agung. Siapa yang berdoa, Allah akan mengabulkannya. Yaitu tadi dalam surah Al-Baqarah, saya ulang lagi, dalam surat Ali Imran dan surat Toha. Lah Rasulullah mencontohkan ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Lantas ibu doa apa saja? Ibu mohon kesehatan, ibu mohon kesembuhan, ibu mohon supaya diberikan kita ini taufik hidayahnya, kita diberikan iman yang teguh, supaya kita dimatikan, diwafatkan dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Kita memulai yaitu bismillah, kita sholawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca yaitu ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith, baru ibu mohon hajat ibu apa saja. Ya. Ini insyaallah kita yakin akan diapain? Dikabulkan. Terus kita berpikir, kok sudah lama saya berdoa kok tidak dikabulkan? Misal, ingat ibu, doa ini, hajat kita ini yang kita panjatkan kepada Allah, ada beberapa hal yang Rasulullah jelaskan. Ada doa yang langsung Allah kabulkan langsung ketika kita memohon. Tidak begitu lama langsung dikabulkan. Kenapa? Allah melihat ada sesuatu hal kebaikan-kebaikan. Karena Allah mengetahui apa yang dia manusia ini kehendaki, dan Allah mempunyai kehendak yang lain. Kemungkinan kedua, karena Allah yang pertama kemungkinan Allah langsung kabulkan, langsung, tidak begitu lama langsung. Yang kedua, Allah tangguhkan, bahasa kita dipending, bahasa kita ditunda. Kapan? Sebelum orang itu mati. Sebelum orang itu wafat, Allah kabulkan doanya yang mungkin 5 tahun, 7 tahun yang sebelumnya.
Dia selalu berdoa, selalu berdoa ini, dia kabulkan ketika usia tua. Padahal dia berdoanya dulu pada waktu dia masih gadis. Bisa jadi? Bisa dikabulkannya di waktu tua. Iya. Ya, hajat manusia ratusan hajat ya. Banyak ya, saya enggak bisa memperinci kan. Tiba-tiba dikabulkannya di usia tua. Yang ketiga, kemungkinan doanya tidak dikabulkan baik langsung maupun dipending, ditunda, tapi disimpan di akhirat kelak sebagai amal soleh. Jadi yang namanya doa itu tidak sia-sia, Ibu. Maka Rasulullah mengatakan, man lam yas'alillaha yaghlab alaih. Barang siapa yang tidak dia mohon kepada Allah, yang dia tidak mau doa kepada Allah, justru Allah itu marah. Allah itu murka. Kalau dia tidak membiasakan berdoa, dia apalagi tidak mau berdoa kepada Allah, maksudnya malas, Allah itu murka. Tapi kalau kita sebagai hamba Allah, setiap hari kita mohon kepada Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat, setiap hari Allah itu senang. Kenapa? Karena dia merasa butuh kepada Allah. Karena dia merasa hamba itu butuh kepada Allah. Allah tuh senang jika Allah diminta. Justru kalau Allah Allah akan murka kalau dirinya zat Allah tidak dimohon. Man lam yas'alillaha yaghdab alaih, kata Rasulullah SAW. Allah tidak senang. Allah akan murka orang yang tidak bermohon kepada Allah, yang tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Ibu, demikian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tadi, Bismillahirrahmanirrahim, salawat Nabi, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ibu hajat Ibu apa? Bermohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dulukan yaitu hajat-hajat akhirat, dulukan hajat-hajat agama, din, setelah itu baru urusan duniawi. Urusan duniawi itu apa? Mohon sehat, sembuh dari penyakit, mohon rezeki, harta, boleh, nggak jadi masalah. Itu urusan duniawi. Tapi setelah bermohon, urusan apa dulu? Akhirat dulu, kebaikan-kebaikan agama dulu, yang dulu kan itu dulu. Mendoakan anak kita, cucu kita agar soleh, solehah, itu urusan agama. Setelah itu baru urusan duniawi. Ya Allah, jadikanlah cucu saya ini jadi orang yang mampu, jadi dia orang yang bisa bersedekah dengan harta yang dia punya. Boleh, itu urusan duniawi. Iya, tapi jadikanlah kita doa kita yang urusan akhirat terlebih dahulu. Ya, jadi jelas ya. Nah, Rasulullah SAW, ya, di dalam doanya, Ibu, di dalam doanya, Allahumma laka aslamtu. Ini doa Rasulullah SAW. Ibu perhatikan. Ya Allah, kepadamu aku berserah diri. Allahumma laka aslamtu. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, kepadamu aku bertawakal, yaitu menyerahkan diri urusan apapun. Wa ilaika anabtu, kepadamu aku bertobat. Wa bika khasamtu, dan kepadamu yaitu aku melepaskan diri, bara', ya, yaitu bara' terhadap orang-orang yang tidak sesuai dengan jalan di dalam Islam, yaitu bermusuhan dengan orang yang memusuhi agama Allah. Itu hasamtu ma'sana. A'udzu bi'izzatik, aku berlindung dengan kebesaranmu ya Allah. La ilaha illa ant, tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Antudhillani, tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah, yang engkau bisa menyesatkan aku. Antal hayyu, nah ini, kamu zat yang maha hidup. Antal hayyu alladzi la yamut, yang tidak mati engkau ya Allah. Wal jin
wal ins yamutun. Jin dan manusia akan mati. Ini doa Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu a'udzu bi izzatika la ilaha illa anta an tudhillani antal hayyu alladzi la yamut wal jin wal ins yamutun. Jin dan manusia akan mati. Ini dalil jin itu mati. Ini dalil ini, dari doa Rasulullah SAW. Jin itu mati seperti kita manusia. Kuburannya di mana, cara matinya gimana, nggak tahu kita. Kata masalah apa? Gaib. Yang tidak mati siapa? Yang nggak mati siapa? Dari makhluk Allah ini, dari bangsa jin. Ya disebut dong namanya, iblis. Yang tidak mati sampai kapan? Sampai hari kiamat. Allah tunda, itu biangnya jin itu. Ya, biangnya jin itu. Allah tunda itu yang jin yang satu itu, yang makhluk satu itu. Dari jin juga. Ya, jin itu namanya siapa? Iblis. Jin itu namanya iblis. Jin yang pada waktu zaman Nabi Adam. Ya, yang menggoda Adam dan Hawa. Ya, itu yang nggak mati. Itu biangnya. Tapi anak turun jin iblis itu mati. Seperti kita, sama. Karena Rasulullah mengatakan di dalam doanya, antal hayyu alladzi la yamut. Engkau ya Allah zat yang hidup. Engkau ya Allah yang tidak mati. Alladzi la yamut. Wal jin wal ins yamutun. Jin dan manusia akan mati. Jadi jin itu mati seperti kita. Kuburannya di mana? Cara matinya gimana? Ya, siapa yang menyabut ruhnya? Nggak ada keterangan. Karena masalah gaib. Kita imani saja. Ya, ini dalil tentang doa Rasulullah. Jin dan manusia mati. Ya, yang tidak mati, yaitu yang sampai juga hari kiamat, malaikat. Yang Allah tangguhkan dalam satu asar. Malaikat juga umur panjang. Karena malaikat ini selalu bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan para malaikat memikul apa? Arsy Allah. Bagaimana cara memikulnya? Itu arsy Allah? Nggak tahu kita. Karena apa? Gaib. Ya, itu demikian. Para malaikat semua bertasbih. Bahkan malaikat juga berhaji. Di mana hajinya? Baitul Ma'mur, barakallahu fiik. Jangan dikira ibu ini Ka'bah, Bu. Ini Ka'bah misal. Ini Ka'bah kan orang tawaf kan dari sini kemari. Kata di dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah itu Baitul Ma'mur itu pas di atas Ka'bahnya. Ka'bah Baitul Ma'mur. Siapa yang berhaji yang bertawaf di sono di Baitul Ma'mur? Malaikat. Itu kedudukannya di Mekah itu nih Ka'bah, misalnya Ka'bah, itu Baitul Ma'mur, Ka'bah di Baitul Ma'mur itu kalau kita dalam suatu asar kata Rasulullah SAW, ya, ketika aku di-mi'rajkan, aku sampai ke Baitul Ma'mur, aku melihat ke bawah, Ka'bah kelihatan. Subhanallah. Ka'bah di mana? Ka'bah yang di Mekah itu. Dalam suatu asar hadis ketika Rasulullah di-mi'rajkan, ketika sampai Baitul Ma'mur, aku melihat ke bawah, pas aku di Baitul Ma'mur karena aku melihat para malaikat bertawaf. Rasulullah ketika Isra Mi'raj, dan aku melihat ke bawah karena Rasulullah kan posisinya di Baitul Ma'mur. Pas kan Ka'bahnya di Ka'bah dunia kan di Mekah kan di bawahnya ini. Pas kalau ditarik apa? Lurus tuh pas di bawahnya. Aku melihat ke bawah, Ka'bah kelihatan. Ini Rasulullah katakan demikian. Subhanallah, subhanallah. Jadi malaikat tuh juga berhaji, bertawaf. Tawaf di Baitul Ma'mur.
Di sana ada semacam Ka'bahnya di sana. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini masalah apa? Oh, keimanan. Hal tersebut. Apa itu? Kenapa, Bu? Kenapa itu? Kenapa, Bu? Oh, kejang. Kenapa? Kalau itu sudah tenang boleh. Kalau sudah tenang boleh, kita lanjut. Sudah tidak masalah? Sudah. Sakit apa itu, Bu? Kejang-kejang itu. Oh, khair insyaallah. Allah yashfi. Syafa'allah, syafa'allah, insyaallah yashfi. La qadir salaman insyaallah. Ya. Baik, kita bisa lanjut atau tunggu dulu? Nggak apa-apa? Iya. Baik, kita lanjut. Jadi Al-Hayyu yaitu zat yang maha hidup. Ya. Buka surat Al-Furqan ayat 58. Ayo kita lihat surat Al-Furqan ayat 58. Surat Al-Furqan sudah ketemu ayat 58, surat ke-25. Ayat berapa? 58. Ayat 58. Ketemu semua? Surat ke-20 berapa? 5. Surat Al-Furqan ayat 58. Apa kata Allah? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup yang tidak mati, alladzi la yamut. Perhatikan. Al-Furqan ayat berapa? 58. Allah memerintahkan agar kita bertawakal, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakallah kamu kepada zat yang hidup yang tidak mati. Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebagai orang mukmin itu kita yakin bahwa Allah itu zat yang hidup, yang tidak mati, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Allah Azza wa Jal, tidak ada awal dan akhir. Allah Subhanahu wa taala zat yang suci, ya, zat yang maha besar, zat yang maha kuasa, yang maha hidup, Al-Hayyu. Nah, dengan ini kita bisa mengambil pelajaran tauhid, mendulang tauhid kita, bahwa kita gantungkan hidup ini kepada Allah. Kenapa? Karena Allah maha hidup. Hidup itu berarti apa? Bisa melihat,
makhluknya. Bisa apa? Bisa menguasai makhluknya, bisa mengurusi. Makanya Allah gabung Al-Hayyu, setelah itu apa? Al-Qayyum. Al-Qayyum apa? Yang mengurusi makhluknya. Allah yang mengatur semua makhluknya. Allah yang membagi rezekinya, yang mengatur semua tata alam surya ini. Semua Allah itu Al-Qayyum. Yang Allah tidak membutuhkan apa? Makhluknya. Allah Al-Qayyum yang maknanya juga Allah tidak membutuhkan apa? Makhluk. Allah tidak butuh kepada makhluk. Allah dengan zat kebesarannya, Allah dengan zat kudrahnya, kekuasaannya, Allah tidak butuh apa? Allah tidak butuh apa? Makhluk. Nggak butuh bantuan makhluk. Iya. Tidak butuh bantuan makhluk Allah. Karena Allah Al-Qayyum yang mengurusi semua makhluknya, yang mengurusi jagat alam raya ini, itu Al-Qayyum. Ya, apa? Al-Qayyum. Subhanallah. Iya. Itu. Jadi Al-Hayyu itu lawan dari mati. Nah, sedangkan kita manusia ini makhluk, yaitu kita dan jin apa? Mati. Iya, kita manusia ini kita mati kita. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya, ketika yaitu dalam Al-Qayyum. Ya, Al-Qayyum tadi yaitu dalam surah, dalam doa iftitah suratul Lil. Rasulullah kalau mau sholat malam doa iftitah. Doa iftitah itu apa, Bu? Doa sebelum baca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Sebelum baca surat Al-Fatihah, suratul Lail, Rasulullah itu baca doa iftitah. Doa iftitahnya itu Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawat wal ard wa man fihin. Ini doa iftitah Rasulullah. Allahumma, ya Allah, kepadamulah pujian. Anta, engkau ya Allah, qayyum, yang mengurusi langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, wa man fihin. Itu doa apa? Doa iftitahnya Rasulullah salat lil. Itu doanya iftitah. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa man fihin. Antal qayyum, engkau ya Allah yang mengurusi langit, bumi dan apa yang ada di dalamnya. Allahu Akbar. Itu Allah, Zat Al-Qayyum. Makanya Ibu, di dalam suatu tafsir, di dalam tafsir yaitu Imam Al-Qurtubi dikatakan. Dalam Imam siapa? Tafsir apa? Tafsir Jami' Al-Ahkam Imam Al-Qurtubi. Ketika Nabi Musa alaihissalam, ini sangat besarnya, sangat agungnya Ibu. Ini doa Al-Hayyu Al-Qayyum tadi, sehingga Rasulullah pun mencontohkan doa ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ketika yaitu Ibu Nabi Musa alaihissalam akan membelah Laut Merah. Laut Merah akan dibelah. Kenapa? Karena dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka diketuklah tongkatnya sehingga Laut Merah itu membelah, sehingga nyebrang. Itu yang dibaca adalah ya Hayyu ya Qayyum. Subhanallah. Sehingga laut apa? Terbelah lewat. Terbelah lewat. Satu. Ketika pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika zaman apa? Sulaiman alaihissalam, ya. Yaitu ketika Nabi Sulaiman meminta kepada yaitu kaumnya, yaitu dari bangsa jin dan bangsa manusia, untuk memindahkan apa? Singgasana Bilqis. Jadi singgasana Bilqis ini, yaitu Ratu Bilqis ini supaya dipindah. Dari mana? Dari Yaman ke Palestina. Ada di Palestina Nabi Sulaiman. Jin Ifrit, pengikut yaitu kaumnya Nabi Sulaiman,
Karena Nabi Sulaiman itu berdakwah kepada manusia dan kepada bangsa jin. Iya. Mengatakan saya bisa memindahkan yaitu singgasana Bilqis sebelum engkau bangkit. Dari bangsa manusia, seorang yang alim, yang abid, yang soleh mengatakan saya bisa memindahkan dalam kedipan mata. Lebih cepat mana? Lebih cepat mata kan? Bangun dengan ini, ya kan? Yang dibaca oleh orang soleh itu pada zaman Nabi Sulaiman memindahkan yaitu singgasana Ratu Bilqis, yang dibaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Subhanallah. Subhanallah. Ketika Nabi Isa alaihissalam menghidupkan apa? Orang mati kan? Mukjizatnya Nabi Musa itu apa? Nabi Isa itu apa? Mukjizatnya Nabi Isa itu apa? Menghidupkan orang mati. Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam, mukjizat Nabi Isa itu menghidupkan orang mati, yang dibaca adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Subhanallah. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha mengatur semua makhluknya, Al-Qayyum. Makanya tadi Rasulullah mengatakan ada di dalam 3 surat atau 3 ayat yang memuat nama Allah yang sangat agung. Kalau berdoa dengan nama itu Allah akan ijabahi. Yaitu apa? Yang tadi Ya Hayyu Ya Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang ada Al-Hayyu dan ada Al-Qayyumnya. Di mana yang gabungan antara Hayyu dan Qayyum adanya di berapa tempat? 3. Surat Al-Baqarah berapa? 255. Surat Ali Imran ayat 2. Surat Toha ayat 111. Wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Semua wajah makhluk tunduk kepada zat yang maha hidup dan maha yang mengatur makhluknya, Al-Qayyum. Subhanallah. Yang tadi saya katakan, saya ulang lagi. Ibu kalau berdoa Bismillahirrahmanirrahim, sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits, baru ibu berdoa. Insya Allah dengan keyakinan kita, yakin bahwa doa saya ini insya Allah akan diterima, entah langsung, entah dipending, entah buat nanti di akhirat. Kita yakin insya Allah Allah terima. Karena Rasulullah mengatakan setiap doa yang dipanjatkan tanpa ada rasa yakin, Allah tidak akan terima. Tapi kalau doa yakin bahwa doaku ini akan diterima oleh Allah ini, karena Engkau ya Allah yang melihat aku, Engkau yang akan memberikan apapun yang aku minta ya Allah. Kita bicara kepada Allah dalam hati kita, atau dilafadzkan. Paling enak doa ini sendiri saja ibu. Biarpun ibu punya suami, punya anak, sendiri saja doa syahdu di malam hari misalnya ibu. Yang tidak kedengar suami, yang tidak kedengar anak dan sebagainya, ibu sendiri saja doa. Paling enak itu doa itu syahdu ketika kita bersendirian. Ya, tapi kalau kedengar oleh anak atau ponakan atau bagaimana, beda. Rasanya tuh kalau sudah kedengar oleh manusia yang lain ini, yaitu saudara kita atau sahabat lain. Tapi kalau kita dalam hati kita berdoa dengan dengan kesendirian antara kita dengan Allah, itu kita lebih khusyuk, lebih merasuk dan relung hati kita. Kalau ibu sendiri, ibu kunci kamar sendiri, ibu di dalam kamar misal sholat malam atau sholat wajib dan sebagainya, ibu sholat wajib di rumah, doa pada Allah sendiri, lebih syahdu. Syahdu itu lebih merasuk di dalam jiwa kita. Subhanallah. Berdoa untuk kebaikan akhirat dan untuk kebaikan dunia yang akan membawakan kita kebaikan dunia dan akhirat. Itu berdoa itu. Baik. Ayat Al-Kursi ini dibaca 8 kali ibu sehari. Ayat kursi ini setidaknya 8 kali sehari. Kapan? 5 kali sehabis sholat wajib, sehabis sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ibu baca habis sholat wajib, baca ini 5 kali. Yang ke-6 pagi habis syuruk.
atau syuruk atau habis syuruk. Yang ketujuh, sore, ba'dal asar atau menjelang terbenamnya matahari. Yang ketujuh. Kedelapan, mau tidur. Berarti berapa? Surah ayat kursi dibaca 8 kali per hari. Jangan lupa itu, Ibu. Ya, 5 kali sehabis sholat wajib, 5 kali. Yang 6 pagi, yang 7 sore, yang ke-8 mau tidur. Ini baca ayat kursi. Dalil tentang yaitu dibacanya habis sholat wajib, Rasulullah mengatakan, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli shalah maktubah thum lam yamna'hu min dukhul jannah illa an yamuj. Barang siapa yang membaca ayat kursi sehabis sholat wajib, ya, membaca ayat kursi sehabis sholat wajib, lam yamna'hu min dukhul jannah illa an yamut. Tidak ada yang mencegahnya untuk masuk ke surga kecuali kematian. Tidak ada yang mencegahnya untuk masuk surga kecuali kematian. Maksudnya adalah maka apabila dia mati, ini hadis ini banyak tafsiran para ulama, khilaf tafsiran para ulama. Tapi yang ringkas adalah maknanya maka apabila dia mati pas setelah baca ayat kursi, insya Allah masuk surga. Dia membaca nih zikir ayat kursi, tiba-tiba kena serangan jantung, geblak, mati. Pas baca ayat kursi, insya Allah jannah. Insya Allah. Ya, insya Allah. Ya. Ini kalau membaca ayat kursi ini. Siapa yang membaca ayat kursi sehabis sholat wajib, maka tidak ada yang mencegahnya untuk masuk ke surga kecuali kematian. Yaitu maknanya maka apabila dia mati, insya Allah dia akan masuk surga. Itu membaca ayat kursi tersebut. Ya, baik. Lantas kita lanjut ayatnya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak terkena kantuk maupun tidur. Jadi Allah menegaskan Al-Hayyu Al-Qayyum. Zat yang maha hidup, zat yang mengurusi makhluknya. Allah tegaskan kesempurnaan zat Allah yang hidup itu. Kesempurnaan zat Allah yang Al-Qayyum itu tidak kena ngantuk, apalagi tidur. Subhanallah. Bu, sifat dari makhluk terkena ngantuk dan tidur. Di dalam asar ini, makhluk Allah yang tidak terkena ngantuk tidur siapa? Malaikat. Makhluk loh. Tadi loh saya katakan makhluk yang tidak terkena ngantuk tidur selama di mana? Selama dia kerja, selama mengabdi kepada Allah. Siapa itu? Malaikat. Tapi manusia, jin, jin dan binatang ngantuk tidur. Coba lihat binatang juga apa? Tertidur. Menunjukkan apa? Kelemahan diri seorang makhluk itu. Ya. Ada beberapa asar mengatakan bahwa jin tidak terkena ngantuk, tapi ada juga asar mengatakan jin terkena ngantuk dan tertidur. Jin, bangsa jin lah ya. Ini kan masalah gaib, kita nggak tahu. Ya. Tetapi yang jelas kita manusia dan binatang yang kita bisa lihat, binatang juga apa? Tertidur. Menunjukkan apa? Makhluk tuh kalau tertidur menunjukkan dirinya apa? Lemah. Butuh apa? Istirahat. Subhanallah. Orang kalau tidur, kita tidur itu butuh istirahat. Sekuat-kuatnya manusia, sependekar-pendekarnya manusia yang kuat, tahan bacok, tahan apa. Misalnya, tetap dia terkena ngantuk dan tidur. Kenapa? Lemah kita manusia. Sekuat-kuatnya manusia. Misal kalau dianggap kuat dia, ya, menunjukkan apa? Lemahnya kita. Melemahnya kita. Subhanallah. Jadi makhluk ini lemah kita ini. Maka dikatakan wa khuliqal insan dhaifah. Dicipta manusia ini dalam keadaan lemah kita ini. Kita ini punya
jiwa, ruh cuman satu kok. Kalau sudah keluar kita nih mati. Emang kita punya serep? Serep apa? Arwah, nyawa? Nggak ada kok kita. Kalau punya sih enak, Bu. Ketabrak del mati 1 menit, takdirnya manusia otomatis dia bisa bangun lagi. Karena apa? Dia pakai serep ruhnya. Waduh, enak banget. Itu film. Film itu. Iya, bohong-bohongan itu. Iya. Tapi kalau kita sudah kita mati, kita nggak mungkin balik lagi ke alam dunia ini, entah dengan cara apa. Karena kematian itu al-maut wahid. Ibu, mati itu hakikatnya satu. Wal asbab mukhtalifah. Mati itu hakikatnya satu, tapi sebab-sebab kematian banyak, macam-macam. Ada orang yang mati penyakit karena sakit. Orang mati karena dibunuh. Orang mati karena tabrakan. Orang mati karena terbakar. Orang mati karena tenggelam dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya apa? Tetap mati. Al-mautu wahid. Mati itu satu. Apa yang namanya mati, mau cara apapun, jalan apapun, mati itu satu. Gak ada yang lainnya. Tapi sebab-sebab jalan-jalan kematian macam-macam. Itu demikian. Iya. Kita tuh lemah. Kalau kita sudah lepas dunia, roh ini kita keluar, yang cuma satu ini, habis kita dari dunia ini. Makanya kalau kita keluar dari rumah, kita mau keluar kota atau bagaimanapun, belum tentu kita bisa masuk ke dalam kota itu lagi. Belum tentu. Kenapa? Umur di tangan Allah semua. Kita nggak tahu semua. Subhanallah. Jadi Allah tidak terkena ngantuk, apalagi tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lihat kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Subhanallah. Kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi semua ini milik Allah. Bumi ini milik siapa? Allah. Kita ini numpang di bumi Allah. Dimanapun kita berpijak di tanah bumi ini, semua milik Allah. Semua milik Allah. Karena ini bumi yang kita pijak ini bakal hancur. Akan hancur yang kita pijak ini, kalau kiamat hancur. Semua hancur. Jadi Allah katakan lahu ma fis samawati wal ard. Allah pemilik langit dan apa yang ada di dalam bumi itu adalah milik Allah. Tidak ada hamba yang mengaku-ngaku milik Allah. Ya, mengaku-ngaku milik Allah Azza wa Jalla. Ada hadis qudsi tapi diperselisihkan kesahihannya. Allah tuh takjab, Allah tuh heran kepada makhluk katanya, yaitu hamba manusia yang ngaku-ngaku katanya bumi itu miliknya katanya. Allah mengatakan kepada malaikat, ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu yaitu firman Allah tapi bukan Al-Quran ya. Yang hadis ini diperselisihkan sahihnya, tapi bisa buat pelajaran kita. Allah itu berkata kepada malaikat, wahai malaikatku, hambaku manusia ini ngaku-ngaku bumi ini miliknya katanya. Jadi Allah itu takjab, heran. Ya. Jadi Allah mengatakan kepada malaikat ini, Allah mengatakan kepada malaikat bahwa bumi ini diaku-aku oleh manusia. Aku heran dengan hambaku yang manusia ini. Iya. Padahal kata Allah di dalam hadis ini, lanjut ini, aku ciptakan dia. Aku hidupkan dia. Aku ciptakan dia, aku hidupkan dia. Aku tempatkan dia di atas muka bumi. Aku berikan rezeki, kata Allah. Setelah dia kuasa ngaku-ngaku katanya bumi miliknya. Itu hadis qudsi itu ada begitu. Allah bicara kepada siapa? Kepada malaikat. Iya, itu ada asar hadis qudsi yang demikian. Iya. Nah, bagi orang mukmin kita akan kembali semua kepada Allah. Harta yang ada pada kita sekaya-kayanya orang itu, iya, tetap akan kembali kepada Allah. Makanya yang dikatakan orang sukses itu apa? Yang dikatakan orang sukses itu kalau dia terbebas dari api neraka, itu orang sukses di dunia. Sukses di dunia itu mati dalam keadaan husnul khotimah, sukses dunia, sukses akhirat dia terbebas dari api neraka. Itu orang sukses. Bukan karena dinilai wah ini kaya terus sukses, enggak. Oh dia kaya, sukses dunia, enggak. Bukan karena dari fulus, bukan karena dari duit. Bukan karena semua orang dinilai karena
kaya terus dia sukses dunia? Enggak. Sukses dunia itu dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Sukses akhirat kalau dia terbebas dari api neraka, itu orang sukses. Siapapun dia. Itu perhatikan Ibu. Ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Iya, semua jiwa pasti mati. Semua jiwa itu pasti mati. Dan pahala akan disempurnakan kelak nanti di akhirat di hari kiamat. Barang siapa yang dia dijauhkan, yang barang siapa yang dia terbebas dari api neraka dan dia nanti dimasukkan kemana? Ke surga, dia itu orang apa? Sukses. Yang bilang siapa? Allah dalam Al-Quran. Iya, yang bilang Allah. Sukses itu. Hakikat orang sukses di dunia itu, kita di dunia nanti di akhirat itu yang terbebas dari api neraka. Itu orang sukses. Subhanallah. Lanjut. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa gerangan yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Itu Allah mengizinkan kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat. Apa syafaat? Memberikan yaitu pertolongan. Memberikan pertolongan kepada hamba Allah Azza wa Jalla. Ya, syafaatul uzma, syafaat yang paling terbesar adalah syafaatnya ketika Rasulullah memberikan syafaat di mana? Di mahsyar, alam mahsyar nanti. Ketika manusia semua berkumpul, matahari didekatkan sehingga manusia dalam keadaan kepayahan, bahkan mau tenggelam dengan keringat. Rasulullah diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat sehingga manusia terbebas dari kepayahan alam mahsyar. Itu syafaat yang paling terbesar. Dan Rasulullah SAW diberikan oleh Allah syafaat untuk apa? Untuk pertama kali orang mukmin masuk ke dalam surga. Itu karena syafaat Rasulullah SAW. Subhanallah. Dan semua para nabi diberikan syafaat oleh Nabi SAW. Semua para nabi. Sebelum Rasulullah SAW, para rasul akan masuk ke surga dengan syafaat Rasulullah SAW. Itu semua dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada siapa? Kepada orang mukmin yang masih ada iman untuk dikeluarkan dari api neraka. Yang bisa memberikan syafaat adalah yaitu Nabi Muhammad SAW, para anbiya, para nabi-nabi yang lain. Malaikat bisa memberikan syafaat dan orang mukmin, sesama orang mukmin bisa memberikan syafaat. Jadi Allah mengatakan, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Siapa gerangan di sisi Allah yang dapat bisa memberikan syafaatnya kecuali dengan izinnya. Semua syafaat itu dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Maksudnya apa? Allah mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Allah mengetahui dengan ilmunya. Subhanallah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu dengan izinnya. Dengan apa yang Allah kehendaki. Allah mengetahui apapun dengan izinnya. Dengan ilmunya. Maka daripada itu kita bergerak, apapun baik kita ada yang di hati kita, apapun apalagi diucapkan, apalagi berbuat, Allah tahu. Ya kan? Allah tahu semua, ya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard, dan seluas kursinya seluas langit dan bumi. Apa tuh kursi? Makhluk Allah. Makhluk Allah. Kursi Allah tuh seluas langit 7 dan bumi. Bayangkan kursinya. Jadi kursi Allah itu makhluk. Kita nggak tahu bagaimana Allah Rasul, yaitu dikatakan bahwa dalam satu hadis luasnya kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Bagaikan apa? Bagaikan cincin, Bu. Cincin dilempar kemana? Ke padang pasir, ke Sahara. Cincin itu adalah langit dan bumi. Padang pasir itu apa? Kursi Allah. Bayangkan, berarti kecil banget ini langit dan bumi dibanding kursi Allah. Ya, kursi Allah dengan arsy Allah lebih besar lagi arsy Allah. Bayangkan, arsy Allah
itu lebih besar dari kursi. Sama juga seperti cincin dilempar ke padang pasir. Ya Allah, padang pasir seluas begitu tuh cincin kita lempar. Yang dilempar cincin itu adalah langit bumi. Itu adalah dibandingkan dengan al-kursi. Sedangkan kursi dibanding dengan arsy, al-kursi lebih apa? Lebih kecil lagi. Jadi yang sangat luas, sangat besar apa? Arsy Allah. Bagaimana Allah agungnya begitu. Dan Allah Ar-Rahman ala arsyis tawa. Allah bersemayam di atas arsy. Subhanallah. Itu kita harus mengimani. Mengimani adanya apa? Ada kursi dan ada arsy Allah. Bagaimana bentuknya, bagaimana dan sebagainya, enggak tahu kita. Iya. Wallahu a'lam bishawab tentang hal tersebut. Iya. Itu ya. Lantas wala ya'uluhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan Allah tidak keberatan dalam memelihara keduanya dan Dia Maha tinggi dan Maha agung. Allah tidak keberatan memelihara keduanya itu adalah yaitu apa? Baik itu langit, bumi, baik itu arsy maupun al-kursi. Allah maksudnya tidak ada hal yang memberatkan Allah karena Allah Maha Kuasa. Semua kecil bagi Allah. Allah semua zat yang agung, zat yang besar. Allahu Akbar. Sehingga kita bisa mengimani tentang apa-apa hal tauhid yang ada pada surah ayat Al-Kursi ini. Selesai? Inilah kajian kita mendulang tauhid dalam ayat Al-Kursi. Bahwa ini mengundang kita memahami bahwa ayat Al-Kursi ini adalah apa? Memuat nama-nama Allah. Ayat Al-Kursi apa? Memuat tentang apa? Keagungan Allah. Ayat Al-Kursi apa? Menjelaskan tentang kebesaran Allah. Ayat Al-Kursi apa? Yaitu Allah mempunyai makhluknya, menciptakan makhluknya yaitu Al-Kursi dan Al-Arsy. Dan Al-Kursi Allah seluas langit dan bumi, dan itu semua Allah yaitu dalam genggaman kekuasaan Allah semua. Jadi kita berdoa dengan nama Allah dengan memakai tawassul ya Al-Hayyu Al-Qayyum. Baik, ada yang mau ditanyakan mungkin singkat saja? Ya, singkat aja Ibu. Apa? Habis Al-Fatihah? Boleh, nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Jadi waladhdallin amin, terus membaca surat sunnahnya ayat Al-Kursi aja boleh, nggak jadi masalah, boleh itu. Baik, ya, baik kita sudahi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita yaitu barokah ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita hidayah ilmu, barokah ilmu, hidayah ilmu, dan Allah memberikan kepada kita insyaallah bimbingan taufiknya, bimbingan hidayahnya, dan kita insyaallah diberikan oleh Allah yaitu istiqamah dalam mentapaki hidup ini. Dan moga kita mohon kepada Allah agar Allah mengabulkan doa kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, kita diampuni oleh Allah, kita dibimbing oleh Allah, diberikan keimanan yang mantap, dan yang terakhir kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita insyaallah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup, kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.